Pasangan Pilkada Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno telah mendeklarasikan kemenangan mereka di Pilkada 2024 dalam satu Beberapa waktu yang lalu kita telah melaksanakan kegiatan Pilkada atau pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Sebuah pesta demokrasi yang menjadi simbol kebebasan rakyat untuk memilih pemimpin mereka. Perjalanan pemilu di Indonesia penuh lika-liku, mulai dari masa transisi kemerdekaan hingga era digital saat ini. Pemilu di Indonesia mencerminkan perjalanan demokrasi bangsa yang panjang dan berliku. Hari ini kita akan membahas sejarah pemilu di Indonesia dari awal mula hingga masa kini, serta bagaimana posisinya dalam sejarah demokrasi di dunia. Sebelum kita membahas pemilu di Indonesia, mari kita lihat dulu bagaimana pemilu berkembang dalam sejarah dunia. Pemilu itu memiliki akar panjang yang bisa dilacak hingga zaman Yunani kuno, di mana konsep demokrasi atau demokrasi langsung pertama kali diterapkan di kota Athena. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, di sana warga negara atau pria dewasa, karena saat itu wanita belum dapat hak untuk memilih, dapat langsung memberikan suara mereka dalam pengambilan keputusan yang penting. Konsep pemilu seperti yang kita kenal sekarang baru mulai berkembang pada era modern, terutama setelah Revolusi Amerika dan juga Revolusi Prancis di abad ke-18. Revolusi ini membawa gagasan bahwa kekuasaan harus berasal dari rakyat, bukan dari monarki absolut yang ada saat itu. Pemilu sebagai metode untuk memilih wakil rakyat di parlemen mulai menyebar ke seluruh dunia seiring dengan meluasnya konsep demokrasi di abad ke-19 dan ke-20. Namun, meski demokrasi terus berkembang, penerapan pemilu seringkali tidak berjalan dengan mulus. Banyak negara, termasuk Indonesia, harus melalui perjalanan panjang yang penuh tantangan sebelum mencapai sistem pemilu yang lebih adil. Pemilu pertama di Indonesia digelar pada tahun 1955, 10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan. Pemilu ini dilakukan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan juga konstituante yang saat itu bertugas untuk menyusun undang-undang dasar yang baru. Pada pemilu ini, meski logistiknya sangatlah rumit, pemilu 1955 dianggap sebagai salah satu pemilu paling demokratis dalam sejarah Indonesia. Dan saat itu hampir seluruh masyarakat memberikan hak pilihnya. Di masa itu, partai-partai seperti PNI, Masyumi, NU, dan juga PKI bersaing sangat ketat untuk mendapatkan dukungan rakyat. Namun, hasil pemilu ini tidak mampu menyelesaikan konflik politik yang terjadi di masa itu. Perdebatan di konstituante tentang dasar negara membuat Presiden Soekarno mengambil langkah drastis dengan menerapkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri masa demokrasi parlementer dan masuk ke dalam masa demokrasi terpimpin. Masuk di pemilu di masa Orde Baru, pertama kali digelar pada tahun 1971, 6 tahun setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan sebagai presiden. Meskipun digambarkan sebagai pesta demokrasi, pada kenyataannya pemilu di bawah Orde Baru jauh dari kata bebas dan adil. Pada tahun 1973, pemerintah Soeharto memaksa partai-partai politik untuk melebur menjadi hanya 3 kekuatan besar. Yang pertama ada golongan karya atau Golkar, yang walaupun saat itu bukan sebagai partai politik, Golkar inilah yang menjadi alat utama rezim Soeharto. Partai Persatuan Pembangunan yang kedua sebagai representasi Islam, dan juga Partai Demokrasi Indonesia sebagai gabungan partai nasionalis dan juga non-Islam. Saat itu, Golkar didukung penuh oleh pemerintah, militer, dan juga birokrasi. PNS, pegawai negeri sipil, diwajibkan untuk mendukung Golkar dengan ancaman sanksi bagi yang menolak, atau pada masa itu dikenal dengan istilah kuningisasi. Dalam praktiknya, pemilu hanya menjadi formalitas karena hasilnya selalu dimenangkan oleh Golkar dengan margin yang sangat besar. Manipulasi pemilu ini di masa Orde Baru dilakukan melalui berbagai cara. Seluruh aparat negara, mulai dari PNS hingga aparat militer, diarahkan untuk mengkampanyekan Golkar. Dan mereka tidak hanya menjadi mesin politik, tetapi juga alat untuk intimidasi bagi rakyat. Kampanye Golkar seringkali menyatu dengan kegiatan-kegiatan pemerintah, seperti pembagian bantuan sosial, sehingga masyarakat sulit untuk membedakan mana kegiatan negara dan mana kegiatan partai. Sistem pemilu di era Orde Baru juga dirancang untuk menguntungkan Golkar. Ya, misalnya anggota DPR tidak sepenuhnya dipilih langsung oleh rakyat, karena sebagian kursi saat itu dialokasikan khusus untuk militer tanpa pemilu.
atau saat itu disebut dengan nama fraksi ABRI. Selain itu, proses penghitungan suara seringkali dimanipulasi dalam banyak kasus. Hasil suara yang sebenarnya tidak sesuai dengan hasil akhir yang diumumkan pemerintah. Golkar hampir selalu menang dengan lebih dari 60% suara. Bukan 58, tapi 60% suara lebih. Dan hasil ini mencurigakan, mengingat keterbatasan kampanye saat itu. Reformasi 1998 membuka jalan bagi perubahan besar dalam sistem pemilu Indonesia. Pemilu 1999 menjadi pemilu bebas pertama setelah 32 tahun dengan partisipasi puluhan partai politik saat itu, bahkan sampai 30 partai politik. Ini yang menjadi tonggak penting dalam demokrasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2004, Indonesia pertama kali mengadakan pemilu presiden secara langsung dan memungkinkan rakyat untuk memilih presiden tanpa perantara MPR saat itu. Dan sejak saat itu, teknologi sudah mulai memainkan peran penting dalam pemilu. Pemilu semakin transparan dengan pengawasan digital dan pelaporan hasil secara real time atau quick count. Nah, namun tantangan seperti politik uang, hoax dan juga polarisasi tetap menjadi ancaman bagi demokrasi kita. Pemilu Indonesia meski penuh tantangan adalah bagian penting dari sejarah panjang demokrasi dunia. Kita telah belajar banyak dari masa lalu dan tugas kita adalah menjadikan masa depan pemilu lebih adil dan transparan. Pemilu bukan hanya soal memilih pemimpin, tapi juga tentang membangun masa depan bangsa. Mari kita terus jaga demokrasi kita demi Indonesia yang lebih baik. Saya Renaldi, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.